Setelah tahapan ujian tertutup yang dilaksanakan pada Selasa 21 Mei 2024, Promovindes Inyoman Rudita yang merupakan dosen ITB Stikom Bali mengikuti ujian terbuka promosi doktor yang digelar oleh Pasca Sarjana UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar di Gedung Aula Pasca Sarjana Jalan Kenyari nomor 57 Denpasar. Pria kelahiran Denpasar 30 April 1966 yang pernah mengenyam pendidikan pada Prodi Brahma Widya IHDN Denpasar dan lulus tahun 2011 ini menjawab setiap pertanyaan Dewan Penguji dengan baik dan lancar. Adapun Dewan Pengujinya yaitu Profesor Dr. Dr. S.I. Gusti Ngurah Suryana MSI selaku promotor, Dr. Inyoman Alit Putrawan SAG MPhilH selaku ko-promotor, Profesor Dr. Inyoman Subagio SAG MAG, Profesor Dr. Dr. S.I. Nengah Lestawi MSI, Profesor Dr. Dr. S.I. Bagus Gede Cendrawan MAG, Dr. Dr. S.I. Nyoman Ananda MAG, Dr. Dr. S.I. Wayan Sukabawa SAG MAG, Dr. Dr. S.I. Made Sugata MAG, dan Profesor Dr. Dr. Arelindet Ayu Ekawati MAG sekaligus Ketua Sidang. Pemaparan penelitian eksistensi taksu pada masyarakat Hindu di Kota Denpasar Kajian Teologi Hindu mengungkapkan bahwa eksistensi taksu, pelinggi taksu, jenis-jenis taksu, proses memperoleh taksu, 3 pilar taksu, triguna, dan taksu di era globalisasi adalah merupakan wujud keyakinan masyarakat Hindu tentang taksu berdasarkan pengalaman spiritual dan persepsi individu terhadap praktek taksu dan kepercayaan Hindu, khususnya bagi para seniman yang bermukim di Kota Denpasar, di mana berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan spiritual masyarakat Hindu pada makna religius, makna bakti, makna caturmarga, makna triguna, makna estetis, makna menghargai waktu, dan makna teologi Hindu. Cukup memperoleh antusias dari Dewan Penguji, Promovindes berhasil lulus dengan predikat sangat memuaskan dan merupakan doktor yang ke-139. Sesi terakhir Promovindes memperoleh ucapan selamat dan sukses dari sivitas pasca sarjana, para undangan, dan keluarga. Om Swastiastu. Saya selaku Direktur Pasca Sarjana UHN IKP Sugriwa Denpasar pada hari ini 21 Mei 2024 Pasca Sarjana telah melahirkan seorang doktor baru lagi yang ke-139. Doktor baru kita yang bernama Imade Rudita mengangkat judul yang betul-betul signifikan untuk masyarakat tentang eksistensi taksu pada masyarakat Hindu di Kota Denpasar, kajian teologi Hindu. Nah, pada kesempatan ini kebanggaan itu sudah pasti ada. Hasil dari disertasi ini nantinya supaya dibuat sebuah buku kecil yang sangat bermanfaat bagi seorang bergina maupun masyarakat pada umumnya. Karena apa? Isi dari taksu ini, selama ini masyarakat belum memahami apa sih taksu itu. Yang dilihat adalah taksu yang secara umum itu merupakan supaya orang itu inner beauty-nya atau karismanya itu muncul pada diri seseorang. Nah, di sini betul-betul diolas, istilahnya dianalisa secara tajam sehingga ke depan nantinya orang merasa yakin bahwa kita kalau ngaturang ataupun bersembayang di depan pelinggih, karena di sini sarananya atau medianya adalah sebuah pelinggih taksu, memang ada khusus yang ada di masyarakat Hindu yang ada di Denpasar maupun pada masyarakat Hindu pada umumnya. Dengan melaksanakan pemujaan pada pelinggih taksu, mereka semua menganggap ada keyakinan ataupun sesuatu yang lebih dari apa yang kita inginkan, yaitu sesuatu ataupun taksu atau karisma itu sendiri yang ada pada seseorang itu. Nah, keyakinan ini sudah pasti kalau tidak dijelaskan secara rinci, ini maksudnya nanti hasil dari membuat buku yang akan dihasilkan oleh dokter baru kita ini, sehingga masyarakat akan lebih paham lagi dan meyakini karena sudah tahu nilai teologi Hindunya. Karena selama ini masyarakat kenapa masih ada kegalauan, keraguan, dan lain sebagainya,
karena belum bisa memahami kajiannya ataupun makna dari taksu itu apa, bahwa kita tuh sembahyang memuja taksu itu siapa. Nah sekarang sudah tahu bahwa di dalam pelinggih taksu itu berstana Raja Kala ya. Jadi Raja Kala ini merupakan rajanya waktu. Dan Raja Waktu kalau kita kaitkan dengan konsep teologi Hindu akan masuk dalam ranah Tuhan sumber segala. Karena Tuhan di dalam Hindu itu bukan politisme, sebenarnya monisme bahkan. Jadi yang satu banyak, yang banyak menjadi satu. Sehingga banyak orang yang tidak memahami hal itu. Saya kira nanti kalau sudah dikemas dengan buku yang simple, tepat, sasaran, kemudian betul-betul cerdas di dalam memaknai taksu ini, saya yakin umat Hindu itu akan semakin yakin dan bahkan orang lain juga akan mengikuti hal itu. Karena tempat yang paling sakral bagi umat Hindu itu adalah dalam pura, khususnya di dalam memuja Dewa Taksu itu sendiri. Saya yakin masyarakat di Indonesia ini pada umumnya yang kearifan lokalnya masih kental, saya yakin akan percaya dengan itu. Nah inilah yang akan kami ya selaku pimpinan di PASA ini akan memberikan sebuah hasil nantinya supaya mahasiswa tersebut atau dokter baru kita memberikan hal yang terpenting bagi umat Hindu khususnya di Kota Denpasar dan bahkan nanti juga internasional, khususnya bagi bergina atau artis ataupun tokoh politik ataupun pejabat dan juga seorang dosen, guru dan lain sebagainya. Saya yakin akan melihat ataupun membaca teknik-teknik tentang bagaimana proses taksu itu ada di dalam diri manusia itu. Saya kira demikian. Saya sebagai direktur dan juga sivitas yang ada di PASA Sarjana ini sudah pasti mengucapkan terima kasih dan mohon maaf dan juga kebanggaan atas berhasilnya dokter baru kita. Saya kira demikian. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Suksema.